Episode 18. Damian mendorong tubuh Adele ke ranjang empuk kamar mereka. Lalu menjelati leher Adele serta meninggalkan tanda di sana. Agar pria manapun tahu bahwa wanita ini miliknya. Tangannya dengan lihai membuka kancing kemeja dan ber asteris yang dipakai Adele hingga dengan sekejap tubuh atas perempuan itu sudah polos. Damian berhasil melepaskan celana dasar panjang yang dikenakan Adele saat ke kantor tadi. Karena perempuan ini memang lebih menyukai memakai celana daripada memakai rok. Pemandangan itu tidak dapat tergantikan oleh apapun. Bu istrinya ini sangat indah tanpa dibalut sehelai kain apapun memang menjadi hal yang paling ia sukai. Tubuh Adele selalu membuat Damian menggila. Dan tak ingin melepaskan perempuan cantik ini, Damian membuka kedua paha Adele lebih lebar agar dia bisa melihat pusat G asteris irah wanita itu yang nikmat. Tangannya menyusuri tubuh Adele dan berhenti di sana. Ia memasukkan satu jari ke dalam T asteris buh wanita itu dan memasteris-inkannya. Sayang. Des asteris H. Adele menikmati permainan Damian. Tubuhnya menegang seketika saat mendapatkan pelepasan pertama. Lelaki itu menunduk untuk mencicipi rasa istrinya ini. Sesekali memasukkan lidnya ke dalam dan di saat ia rasa wanita itu sudah siap, ia pun menanggalkan seluruh pakaiannya dan mulai berbaring di atas T asteris buh Adele. Perlahan tapi pasti Damian menghen asteris K di bawah sana hingga dapat mencapai O asteris G asteris S asteris E. Saat ia merasakan bahwa puncaknya akan datang, dia pun menghentikan P4-nya dan menenggelamkan wajahnya di antara leher Adele sambil mengecup kecil. Adele bisa merasakan C asteris Iran hangat di bagian sensitifnya. Sayang cepat menyingkir ucap Adele pelan karena dia merasa sesak dihempit oleh Damian yang bertubuh profesional. Biarkan begini dulu baby. Aku masih ingin memelukmu, jawab Damian pelan. Dia belum mau beranjak dari tubuh wanita itu, bahkan miliknya pun belum dia cabut dari goa yang membuatnya nyaman. Adelia hanya bisa pasrah dengan apa yang dilakukan Damian, mendorong T asteris buh lelaki ini pun percuma, dia tidak akan mau menjauh dari dirinya. Kamu mau kemana? Tanya Haikal pada Karin yang sudah rapi karena perempuan ini hendak keluar malam hari tidak seperti biasanya. Aku ada janji dengan temanku mas. Titip Satria dulu, jawab Karin santai. Rin, ini sudah malam. Tidak selayaknya seorang istri pergi keluyuran malam hari meninggalkan suami dan anak di rumah, bentak Haikal. Kamu mau ikut? Ayo, kamu mau jadi bahan tertawaan teman perempuanku nanti. Tidak kan? Ayolah mas, ini Jakarta bukan kampung. Aku juga pergi sebentar dengan teman-temanku menghilangkan stres. Karena seharian bekerja sebagai babu di rumah mamamu ini, ketus Karin. Jaga ucapanmu Rin. Mama itu mertuamu? Ya, aku tahu, tapi tidak selayaknya dia memperlakukanku seperti seorang pembantu, aku ini menantunya. Aku ingin hidup bahagia mas seperti dulu. Sabar. Kamu harus sabar Rin, sebentar lagi aku juga bekerja di perusahaan besar, bahkan bisa mengalahkan perempuan Adele itu. Aku akan sukses kembali Rin. Mana mas? Buktikan, jangan sekedar omongan saja. Anak kecil pun bisa bilang dia sukses tanpa bukti, ketus Karin tak memperdulikan Haikal. Dia terus pergi membuat Haikal geram.
Karin tak lagi menghargainya sebagai seorang suami. Karin sudah bertindak semaunya. Awas saja kamu pulang nanti akan aku beri pelajaran, geram Haikal mengepalkan tangannya. Karin, kau seorang istri, berperilakulah dengan baik. Apa kata orang jika melihatmu pergi malam pulang pagi? Bentak Haikal karena Karin pulang jam 4 subuh tadi. Ibu macam apa kamu yang pulang pergi sesuka hatimu, geram Haikal lagi. Karin tidak menjawab, matanya masih tertutup sempurna. Dia sangat mengantuk tapi Haikal terus mengoceh tanpa henti. Kau benar-benar keterlaluan, ucap Haikal meninggalkan kamar lalu segera pergi. Haikal, bilang sama Karin jangan membiarkan Satria main sendirian keluar, kalau ditabrak mobil bagaimana? Ucap Papa Haikal yang melihat cucunya bermain sendiri di luar. Neneknya mana, Pak? Nggak tahu, ketus Papa Haikal. Haikal mengusap wajahnya kasar. Masih pagi ada saja masalah membuat moodnya hancur, padahal ini hari pertamanya bekerja. Satria main di dalam saja. Jangan keluar, ucap Haikal menggendong anak lelakinya ini dan masuk kembali ke dalam kamar. Karin, aku harus bekerja. Satria tidak ada yang menjaga. Kasih sama ibu Mas, jawab Karin yang enggan bangkit. Ibumu tidak ada. Mama kamulah Mas. Aku capek, keluh Karin. Siapa yang menyuruhmu keluyuran malam hingga pagi? Sampai melupakan semuanya. Bentak Haikal. Mas, aku juga butuh uang. Aku juga butuh refreshing, balas Karin membentak. Apa dengan keluar malam hari kamu dapat uang? Apa dengan pergi malam hari itu refreshing bagimu? Jika iya, apa yang kamu kerjakan? Menjadi asteris. Mas, jaga omonganmu. Kamu tahu ini penyesalan terbesar yang aku rasakan. Menikah denganmu membuat hidup senangku hilang. Kamu menyalahkanku, Mas. Kamu kira aku tidak menyesal memberikan kehidupanku padamu? Jangan merasa sendiri, Mas. Aku lebih menyesal daripada kamu, teriak Karin. Hingga membuat anaknya ketakutan melihat pertengkaran papa dan mamanya. Ini urus anakmu. Aku mau kerja, pusing tiap hari hanya bertengkar terus, ujar Haikal memberikan Satria pada Karin lalu pergi. Arg, pekik Karin kesal. Kehidupan yang dia impikan dulu hancur seketika. Sayang, geli. Sudah sana kembali ke kantormu. Usir Adele karena dari pagi tadi Damian tidak mau pergi ke kantornya. Dia sibuk mengekori Adele dan mengendus leher istrinya yang sedang serius bekerja. Ayolah Del, libur hari ini. Aku ingin berdua saja, bujuk Damian. Pekerjaanku banyak sayang. Masih ada beberapa hal yang harus aku periksa. Jelas Adele membuat Damian menghela nafas panjang, entah kenapa lelaki tampan ini tidak mau berpisah dari istrinya. Ponsel Damian tiba-tiba berbunyi. Adelia hanya melirik sejenak ketika suaminya ini mengangkat telepon dan menjauh darinya. Sebentar lagi saya ke sana, ujar Damian menutup ponselnya. Del, aku pergi sebentar ke kantor, ada yang harus aku selesaikan. Ucap Damian mencium kening Adele dan segera pergi, membuat Adelia bertanya-tanya ada apa. Kenapa suaminya bisa langsung pergi? Apa ada hal yang lebih penting dari dirinya? Adelia sebenarnya senang Damian berada di dekatnya.
Dia merasa Damian sangat membutuhkan dan mencintainya. Tapi Adele juga tak boleh egois. Damian punya tanggung jawab lain yang harus dia selesaikan. Banyak nyawa yang bergantung hidup padanya saat ini. Ada apa? Kenapa kau mengganggu waktuku? Bukannya semua pekerjaan bisa aku cek dari ponselku? Tanya Damian sedikit marah pada Anita, sang sekretaris yang menghubunginya saat dia sedang bersama Adele. Pak, klien minta waktu pertemuannya dimajukan hari ini karena besok mereka ada acara lain, jadi saya menghubungi Bapak untuk memberitahu. Jawab Anita pelan. Saya sedang bersama istri saya. Lain kali jika saya mengosongkan jadwal jangan diganggu. Ucap Damian membuat Anita terdiam. Anita sedikit kaget mendengar ucapan bos tampannya ini. Pasalnya tiba-tiba Damian sudah menikah. Memang beberapa kali Damian sudah memberikan informasi kalau akan menikah, tapi belum tahu kapan, dan sekarang Damian sudah memiliki istri. Tidak ada harapan lagi untuk para perempuan mendekati Damian.